Alfian, Adel. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Kita berdoa dulu ya. Nanti ketua kelas memimpin doanya. Sudah siap berdoa mulai. Sebelum pelajaran dimulai, kita buka dulu ya buku tematiknya. Hari ini kita akan belajar tematik atau mengenal benda-benda di sekitar. Tujuannya itu agar kalian itu bisa mengidentifikasi benda di sekitar, mengelompokkan benda di sekitar, mengelompokkan bentuk irama sederhana, mengukur satuan panjang. Ya, itu tujuannya nanti kalian mempelajarinya tentang ini, mengenal benda di sekitar. Jadi yang kalian dapat nanti itu kalian bisa mengidentifikasi benda di sekitar, mengelompokkan bentuk irama, dan mengukur satuan panjang. Paham? Oke. Coba sih kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian itu ada apa aja sih? Coba diperhatikan di sekeliling kalian ada benda apa aja? Coba kalian sebutkan dari benda yang padat. Benda padat itu ada apa aja sih? Pensil. Satu. Pensil. Dan lain sebagainya ya. Kalian tahu nggak apa sih itu benda? Ada yang tahu nggak? Benda itu apa? Benda itu adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan memiliki massa. Jadi pensil, meja, buku, kursi itu dia memiliki massa dan memiliki ruang. Kalau benda tidak memiliki massa dan ruang, jadi itu tidak dikatakan benda. Oke. Benda itu ada apa aja sih jenisnya? Ada dua, yaitu benda hidup dan benda mati atau non hidup ya. Untuk benda hidup itu apa aja? Kalau di sekeliling kita benda hidup, tumbuhan, nah. Itu ada tumbuhan. Terus apa lagi? Sosial. Satu lagi apa? Hewan. Ya. Kenapa sih bisa dikatakan benda hidup seperti
bisa disebut benda hidup? Ya, makin tinggi terus yaitu bertambah volumenya tambah besar. Terus yang kedua itu tadi ada benda apa? Benda mati. Ya betul. Benda di sekitar kalian yang termasuk benda mati itu apa aja? Itu pensil, menghapus, meja, buku, pensil, penggaris, penghapus itu dikatakan benda mati atau tak hidup. Itu kenapa? Apa? Tidak bergerak. Ya, betul sekali. Meja, buku, pensil, dan penghapus itu dikatakan benda mati atau benda non hidup karena dia tidak bisa bergerak. Coba deh kalian lihat. Kalau seumpamanya papan tulis ini kita taruh di sini, apakah besok dia akan pindah atau akan tetap di sini aja? Tetap di situ, karena dia nggak punya kaki atau tidak bisa bergerak. Jadi meja, kursi, buku itu dikatakan benda mati karena tidak bisa bergerak ya. Oke, kamu kan yang tadi ibu ajarkan? Ibu mau tanya, cahaya itu benda hidup atau benda mati atau malah bukan? Cahaya matahari, panas, itu termasuk benda atau bukan? Bukan. Kenapa? Kenapa dia dikatakan bukan benda? Karena punya bayangan. Ya, satu ya. Yang kedua, karena bisa dia tidak mempunyai massa dan volume ya. Unggun itu termasuk benda atau bukan sih? Api unggun bukan. Itu kenapa dikatakan api unggun tidak memiliki benda? Karena tadi apa? Tidak mempunyai massa dan volume ya. Ada memiliki massa dan volume. Radio itu termasuk benda atau bukan? Iya. Itu benda mati atau benda hidup radio itu? Benda apa? Benda hidup atau benda mati radio? Hidup atau mati radio itu bergerak atau enggak? Enggak. Jadi kalau tidak bergerak dinamakan benda mati. Kalau kursi hidup atau mati? Kenapa coba kalau disebut benda mati? Kalau manusia itu disebut benda mati atau benda hidup? Benda hidup. Itu kenapa disebut benda hidup? Benda atau bukan? Bukan. Itu kenapa kok disebut bukan benda? Karena tidak memiliki massa dan volume. Selesai ya. Nah, selanjutnya ibu hapus ya. Coba deh kalian perhatikan lagi sekitar kalian. Itu kan ada benda-benda banyak kan. Pasti kayak papan tulis, kursi, buku. Itu kan ya, itu kan ukurannya berbeda-beda kan. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Coba kalian perhatikan papan tulis, kursi, meja itu termasuk benda kecil atau benda besar? Benda besar. Kenapa disebut benda besar? Karena ukurannya dia besar. Oke. Kalau spidol, terus pensil, pena,
mereka dan bisa dibawa kemana-mana. Kita itu kan mempunyai ciri. Yang pertama itu benda di sekitar mempunyai ciri-ciri, yaitu dia itu memiliki warna, bentuk, dan ukuran. Setiap benda itu pasti memiliki warna, bentuk, dan ukuran. Dan itu berbeda-beda ya, dia nggak sama. Aku kasih tabel kalian isi ya. Kalian sebutkan, nanti kalian maju satu persatu. Yang pertama itu benda berdasarkan bentuk. Itu pilih warna putih. Nanti kalian sebutkan ya. Benda di sekitar kalian yang berwarna putih itu ada apa aja? Warna putih. Terus benda di sekitar kalian berdasarkan bentuk. Ibu ambil warna bentuk lingkaran. Nanti kalian coba perhatikan benda di sekitar kalian bentuk lingkaran itu apa aja? Ibu pilih ukuran besar ya, yang paling besar. Kalian bisa perhatikan benda-benda di sekitar kalian yang ukurannya besar. Ya. Coba yang pertama berdasarkan warna putih. Coba kalian perhatikan di sekitar. Yang warnanya putih apa? Yang satu apa? Bang tulis. Yang ketiga, buku. Buku kalau sama kertas sama aja, karena kalau kertas itu kan di dalamnya buku. Terus apa lagi? Ini spidol kan ada putih. Ada sabun. Sekarang kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian yang memiliki bentuk lingkaran. Sekarang berdasarkan ukuran.
disebut. Yang pertama itu volume, ya betul sekali. Oke, jadi yang tadi kita pelajari mengenai benda di sekitarku itu jenis bendanya ada benda hidup dan benda mati. Kemudian berdasarkan sifat fisiknya itu ada benda berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan ukuran. Dan untuk ciri bentuknya itu benda memiliki massa dan volume. Kalian coba rencana tentang garam di halaman 175. Baca, ibu kasih waktu 5 menit untuk ada selesai. Sudah paham semua ya? Yang kalian baca dari wacana tentang garam di halaman 175 tadi. Paham semua ya? Sekarang kita akan melanjutkan tentang matematika. Dari wacana yang kalian baca tadi, kita akan menghubungkan dengan matematika, yaitu tentang panjang, waktu, dan berat. Kalian baca tadi itu kan ada seorang petani garam mengisi satu petak atau satu wadah satu petani mengisi air laut. Itu membutuhkan waktu berapa sih? Berapa menit atau berapa jam sih? Yang dibutuhkan tadi berapa menit? Yaitu sekitar 1 jam. Membutuhkan 1 jam ya. Sekarang ibu tanya, 1 jam itu ada berapa menit? Jadi petani garam tadi membutuhkan waktu 1 jam atau 60 menit untuk mengisi satu wadah yang besar. Sekarang kita tanya lagi, kalau 1 jam itu 60 menit, jadi kalau 2 jam itu berapa menit? 20 menit. Iya, 20 menit. Karena dia dikali dengan 1 jamnya ada 60 menit. Jadi kalau 2 jam 60 dikali dengan 2, jadi 120 menit. Oke, kalau 3 jam itu ada berapa menit? Coba kalau 3 jam itu ada berapa menit? Sama-sama ya. 60 kali 3. 3 dikali 6 itu kan 0. 3 dikali 8. 3 dikali 6 itu berapa? 3-nya 11. Kalau 3-nya itu 4 kali. Ya, 18. Mengapa 18? Karena 6 ditambah 6 ditambah 6. 6 tambah 6 itu kan 12. 12 ditambah 6 itu 18. Jadi 60 dikali 3 itu 180 menit. Coba kalau yang 4 jam itu ada berapa menit? 4 jam. Coba kita buktikan sama-sama. 60 dikali 4. 0 dikali 4 itu berapa? 0. 6 dikali 4 itu ada berapa? 6 ditambah 6 tambah 6 tambah 6. 6 tambah 6 itu kan 12. Terus ditambah 6 14. Jadi 60 dikali 14 itu 240. Atau 4 jam itu sekitar 240 menit. Oke. Sekarang kalian perhatikan penggaris. Bapak penggaris semua kan? Coba kalian perhatikan.
Ini beneran panjang. Ini kan ada tulisan sentimeter. Ini berarti itu satuannya berapa kalau penggaris? Sentimeter. Ini berapa? Kalau 30 itu panjangnya. Ada 30. Ini kalau yang ini kan itu ada di sentimeter. Itu termasuk dalam satuan. Kalau setiap penggaris itu pasti satuannya sentimeter. Satuan alat ukur yang lainnya itu ada apa aja selain sentimeter? Ada meter. Apa yang dikatakan ya? Oke, nah. Yang kedua itu ada hektometer. Yang ketiga ada dekameter. Yang keempat itu ada meter. Dan yang kelima ada desimeter. Yang keenam sentimeter. Dan yang terakhir ada kilometer. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan lainnya sampai ke milimeter itu gimana sih cara menghitungnya? Kalau seumpamanya dari kilometer ke meter itu turunnya berapa sih? 1, 2, 3. Setiap satu putaran itu dikali dengan 10. Jadi kalau kilometer ke hektometer itu dikali 10. Contohnya gini. Kilometer dia ke hektometer. Berapa sih ke hektometer itu? Jadi 1 dikali dengan 10. Jadi 10 hektometer. Ini kan tadi Ibu tanya kilometer ke meter. Itu kan turunnya berapa kali? 1, 2, 3. Jadi kalau dia turun 1 kali dikali 10, turun 2 kali dikali 200. Ya, kalau turun ke 3 kali dikali 1000. Nanti kalau dia turun lagi dikali 10.000, turun lagi dikali 100.000. Kalau dia turun. Tapi kalau dia naik, seumpamanya dari sentimeter ke meter, itu kan ada naiknya berapa kali? 2. Jadi kalau 2 kali itu dibagi 100. Kalau dia naiknya cuma sekali, 1 aja, jadi dibagi dengan 10. Tapi kalau dia naiknya 2 kali, jadi dibagi dengan 100. Oke? Itu kasih soal deh, siapa yang bisa jawab? Nanti kasih poin. Ani mempunyai panjang penggaris sekitar itu dari meter ke sentimeter. Dari meter ini kan meter ya, ke sentimeter itu turunnya berapa kali? 1, 2. Kalau 3 dia naik lagi ke sini 2 meter ya, 2 ya. 2. Jadi kalau 2 itu kan yang maunya 10 meter. Yang sentimeter itu dikali berapa? Kalau turunnya 2. Kalau turunnya 1 dia 10. Kalau turunnya 2 100. Jadi 10 dikali 100 itu berapa? 1000 ya. Jika aja penghapus. Ini yang belajar penghapus. Ujungnya ini kan ada di angka berapa? 0. Ujungnya di angka 0. Terus yang ini ujung satunya di angka 2. Jadi panjang penggaris ini tadi berapa? Dari 0 ke 2.
Jadi panjang garisnya tadi 2. Apakah dia dari 0 ke 2? Jadi panjangnya 2. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang SDK. Kalian pernah tahu belum musik ritmis? Musik ritmis itu musik yang tidak menggunakan nada, yaitu tidak menggunakan nada do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi dia jenis punya nada tapi dia tidak mempunyai nada do, re, mi, fa, sol, la, si. Di sekitar kalian tadi itu kan ada benda yang bermusik ritmis. Ada yang tahu nggak ritmis itu apa? Nah, ritmis itu adalah benda yang atau alat musik yang memiliki nada, tapi dia itu teratur bunyinya. Oke. Sekarang kita coba bikin pola irama menggunakan tangan kita yang gimana lah? Tangan kita. Oke. Bagaimana sih cara menggunakan tangan kita agar menghasilkan musik ritmis? Nah, di sini itu kalau 5 jari berarti itu namanya kuat ya. Kalau 5 jari kuat. Tapi kalau 2 jari itu namanya sedang. Musiknya dia sedang. Tapi kalau 1 jari jadi musiknya ya betul sekali lemah musiknya. Coba kita praktek bersama-sama dengan 5 jari dulu. Coba kalau 5 jari kita letakkan ke meja. Dia itu apa namanya? Ya. Kan dia. Dan dia bernada kan? Kalau 5 jari coba. Coba dulu coba. Kalau 5 jari itu kan dia coba. Keras kan? Maksudnya keras kan? Coba kalau 2 jari. Keras apa enggak? Pada saya dikumpulkan nanti itu akan nilai.